Loh bagaimana teman-teman saya loh? Terus B awamu? Aku nggak diterima, aku nggak terima, aku nggak terima. Yang ngajak nggak terima. Malah kebetulan nggak diterima, Pak. Setelah subuh kami langsung masuk ya, langsung masuk ke tempat kediaman gudang. Wah itu luar biasa Pak. Jadi banyak pita-pita cukai ya, yang palsu. Kota dan Kabupaten Blitar, kemudian Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Ini ada sampai dengan saat ini ada 108 perusahaan rokok. Ya, 108 perusahaan rokok. Banyak melakukan pendampingan ya. Ya, pendampingan terutama UMKM Pak. Kami buat itu UMKM Go Ekspor. Setelah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi BPK tahun 2023, kami tahun 2025 ini sedang berkontestasi meraih predikat BBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Blitar TV, kembali bertemu dengan saya Maladi Usman dalam podcast Radar Blitar TV. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Mungkin langsung saja, Kepala Bea Cukai Blitar, Bapak Nur Cahyo Budi Dananto. Iya, betul. Yeah. Kebetulan beliau baru sekitar 4 bulan ini Pak ya. Betul. Di Blitar, setelah sudah cukup lama puluhan tahun di Bea Cukai. Beliau sudah banyak merantau di mana-mana, berkantor di mana-mana. Nah itu nanti kita akan lebih mengenal beliau. Panggilannya Pak Cahyo aja. Pak Cahyo aja, siap. Pak Cahyo, tadi sekilas saya membaca profilnya, sudah 36 tahun Betul. di Bea Cukai ya Pak. Betul. Mungkin bisa diceritakan seperti apa, mungkin kok kenapa di Bea Cukai, sejak awal tiba-tiba milih Bea Cukai gitu, seperti apa Pak? Ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya sampaikan banyak terima kasih pada Radar Blitar yang sudah mengundang dalam podcast ini. Dan perkenalkan ya, saya Nur Cahyo Budi Dananto, Kepala Kantor Bea Cukai Blitar. Yang tadi disampaikan oleh Pak Usman, baru 4 bulan. Sebelumnya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Samarinda. Jadi kalau ditanya kok bisa masuk Bea Cukai, bagaimana, kemudian pengalamannya sudah 36 tahun kebetulan. Oh, kelihatan tuanya nih Pak. Jadi awal ceritanya ini jadi gini Pak. Setelah Sipenmaru ya dulu ya, zaman saya seleksi penerimaan mahasiswa baru. Siap. Tahun 87 ya. 87 setelah saya ngikutin Sipenmaru, tes, kemudian juga tes perguruan tinggi yang lain, diploma gitu kan. Kemudian saya mau pulang gitu loh, ceritanya mau pulang ke daerah saya, yaitu di Probolinggo, dari Malang. Asli Probolinggo? Probolinggo. Besar di Probolinggo Pak. Oh, besar Probolinggo. Besar di Probolinggo. Tapi lahir di Klaten. Oh, Pak. Di Klaten iya. Pak ya. Akhirnya ke Probolinggo. Akhirnya Probolinggo, besar di Probolinggo. Sampai SMA Pak ya? Sampai SMA 1 Probolinggo, betul. Lulus tahun 87. Jadi setelah ikut Sipenmaru itu dan ada tes diploma gitu. Terus saya mau pulang, diajak sama teman-teman saya sama Probolinggo. Loh,
Lah opo kon kok langsung mulai? Kan ya wis kan ndak ada tes-tes mana kan gitu loh. Wis mending melok aku ae. Ayo kita berempat ini gitu. Berempat. Nah, melok lah. Tes Ke Malang. tes STAN itu dulu BPLK Pak. Apa sebutannya BPLK. Artinya tidak pernah terpikir sebelumnya mau ikut tes di STAN itu? Enggak pernah Pak. Enggak pernah sama sekali. Kemudian ya wes aku melok di Arjosari itu Pak, di sekarang BDK ya Pak, Balai Diklat Keuangan. Dulu BPLK, Balai Latihan Kerja Keuangan. Nah itu daftar di sana, sudah penuh. Yang mendaftar itu, waduh penuh. Di halamannya penuh. Apa ini? Saya juga kaget loh. Kok ada? Daftar dan langsung tes itu Pak ya? Daftar dulu Pak. Oh, daftar dulu. Daftar dulu sama-sama teman-teman yang berempat itu. Terus daftar apa ini? Wes aku nyontoh aja nang awakmu, nyontoh. Apa daftar pilihan tapi pertama, waktu itu berkas-berkasnya sudah dibawa Pak ya? Ada, cukup. Sudah lengkap ya, cukup apa namanya dokumennya sudah tersedia Pak. Nah, kemudian milih jurusan-jurusannya itu, spesialisasinya itu ya ikuti teman-teman saya itu. Wes pilihan pertama bea cukai, kedua pajak, ketiga akuntansi, keempat anggaran, kelima pegadaian, ikuti itu semua. Itu. Nah kemudian teman-temannya juga milih bea cukai itu waktu? Iya, kebanyakan begitu Pak. Kebanyakan ya karena bea cukai ada persyaratan lainnya adalah ada tes fisik Pak. Itu tes fisik. Jadi kan kemudian juga bea cukai ini semi militer kan gitu. Jadi banyak yang suka ya, terutama yang laki-laki. Saya pada waktu itu nggak ngerti Pak. Bea cukai itu apa gitu loh. Nggak ngerti. Ya wes aku melok pilihannya sesuai dengan teman-teman. Terus udah kan setelah daftar pulang dulu Pak. Pulang. Sebelum tes itu Pak? Sebelum tes. Terus pada waktu tes sudah kembali lagi ya. Kembali lagi kita tes. Kemudian selang berapa hari kemudian ada pengumuman. Ya alhamdulillah kebetulan Pak. Kebetulan diterima gitu. Alhamdulillah. Kebetulan diterima gitu. Tapi sebelumnya sudah persiapan dong Pak, misalnya bea cukai itu apa, nanti sekedar pengetahuan umum gitu. Yang diteskan, yang jelas kan matematika, bahasa Inggris, pengetahuan dasar gitu Pak. Bahasa Inggris dan sebagainya, bahasa Indonesia dan sebagainya. Tapi itu berarti di SMA 1 dulu Pak Cahyo termasuk siswa yang berarti Pak. Ya enggak juga Pak. Ya kebetulan aja gitu loh. Dan keterima. Loh bagaimana teman-teman saya loh? Terus kamu? Aku nggak diterima. Teman-temannya yang ngajak nggak terima. Malah kebetulan nggak diterima Pak. Apa nggak niat apa nggak tahu ya. Tapi mereka itu antusias dan dari teman-teman semua dari Probolinggo tadi itu cuma satu. Ya, betul. Satu SMA itu yang daftar ada beberapa orang teman saya yang diterima. Dan pada waktu itu memang satu angkatan cuma satu kelas Pak, hanya 30 orang kan gitu. 30 orang. Padahal yang daftar? Ya ribuan kan gitu ya. Ya seperti itu ya ceritanya. Ini ada doa khusus apa trik belajar khusus atau gimana itu Pak? Mungkin karena apa? Memang fokus Pak pada waktu itu ke Sepenmaru ya. Itu Sepenmaru gitu. Latihan soal dan sebagainya sudah saya lakukan kan sampai rumus matematika, fisika saya biasa taruh di dinding Pak, dinding sampai biar dinding kamar mandi pun ini saya taruh Pak ya. Biar mudah menghafal rumus ya. Nah, itu
akhirnya matematikanya kan bagus lah mudah-mudahan ya dalam tes di STAN itu. Kemudian bahasa Inggris juga mungkin bagus, terus tes yang lain juga begitu. Siap. Nah, yang kedua ya tentunya doa Pak ya, doa dari orang tua ya. Utamanya adalah doa dari seorang ibu ya. Nah, ibu saya memang sebagai ibu rumah tangga saja Pak gitu, dan beliau sering ya malam sholat kan gitu, tahajud, kemudian sebelum subuh ya sudah menyiapkan makanan kan gitu. Dulu pada waktu bapak saya ya sebagai pamong praja jadi camat di Kabupaten Probolinggo di mana Kecamatan Sumber itu, masak ibu itu jam 3 sudah masak pakai kayu gitu kan. Ya mungkin itu doanya ya, sering sholat tahajud. Nah kemudian mengenai pengalaman kerja ya setelah mungkin setelah di STAN, ya, proses pendidikan iya, berapa pendidikan lama? 3 tahun Pak. 3 tahun, Iya. iya. Jadi saya lulus tahun 90. 90. Iya. Kemudian penempatan pertama saya di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Setelah 3 tahun langsung ke Bea Cukai Soekarno-Hatta. Iya, ditempatkan Di bandara, Pak? Di bandara. Bandara. Nah, 3,5 tahun juga Pak di sana. 3,5 tahun. Kemudian dipindahkan ke kantor Bea Cukai Teluk Bayur di Padang. Selama 3,5 tahun juga. Ya. Itu konsentrasinya masih tetap di bea masuk atau apa itu Pak? Misalnya kan ini kalau di Soekarno-Hatta kan barang-barang masuk, Yeah. dicek. Yeah. Terus kalau di Teluk Bayur itu apa Pak? Ditambahkan lagi Pak, malah kalau di Teluk Bayur itu ada pelabuhan laut. Oh, pelabuhan laut. Jadi ada pelabuhan udara, gitu kan? Ada pelabuhan Oh, laut. satu Pak ya? Iya. Tapi kalau di Soekarno-Hatta hanya ada pelabuhan udara atau bandara udara. Jadi itu pindah ke Teluk Bayur, Padang selama 3,5 tahun. Kemudian pindah lagi kembali Pak ke Jakarta, ya di kantor pusat selama 6 bulan untuk pembekalan, ya untuk audit ya 6 bulan. Kemudian ditempatkan di kantor wilayah Jateng DIY di Semarang Pak selama 2 tahun. Kemudian setelah itu dipindahkan lagi ya menjabat sebagai eselon 5. Pada waktu itu masih ada eselon 5 Kasubsi, yaitu di kantor Bea Cukai Balikpapan, Kalimantan Timur, selama 4 tahun di Balikpapan. Kemudian promosi Pak, eselon 4 atau kepala seksi di Kabupaten Kota Baru, di Kalsel ya. Nah di sana di Kalsel di Kota Baru itu selama 4 tahun Pak. 4 tahun. Nah kemudian kembali Pak ke Jawa lagi ya, pindahkan ke. Tapi nggak di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur benar, di Jawa Timur. Tapi di Pasuruan Pak. Oh Pasuruan. Pasuruan. Oh, agak dekat rumah. Agak dekat rumah, betul. Jadi itu kembali ke dekat rumah. Betul, itu selama 2 tahun. Kemudian pindahkan lagi ke Kanwil Jakarta Pak, kantor wilayah Jakarta selama 1 tahun. Kemudian setelah itu dipindahkan lagi kembali ke Jawa Timur di Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1 selama 2 tahun. Kemudian dipindahkan lagi ke kantor Bea Cukai Tanjung Perak itu selama 1,5 tahun. Kemudian dari situ dipindahkan lagi ke luar Jawa Pak, kembali ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan, Balikpapan, ke Kanwil Bea Cukai Kalpaktim ya, Kaltim lah. Nah, itu selama 2 tahun, kemudian balik lagi Pak ke Kediri ya, itu selama 1 tahun ya, ke Bea Cukai Kediri, kantor Bea Cukai Kediri selama 1 tahun.
kemudian dipindahkan alhamdulillah ke Malang Pak, ke Kanwil Jatim 2 Tahun di berapa Malang. Pak yang di Malang itu? Itu selama 6 tahun Pak. Itu selama 6 tahun ya, cukup lama ya. Paling lama berarti. Paling lama, dari betul. karir di Bea Cukai Pak. Ya, selama karir di Bea Cukai paling lama selama 6 tahun, dan itu 2 jabatan Pak. Dua jabatan kepala seksi di Kanwil Jatim 2 Malang itu sampai tahun 2021. Kemudian promosi lagi Pak, nah, promosi sebagai kepala kantor di Kalimantan Barat Pak. Kalimantan Ya di bukan untuk Kaltim, di Sintete, kantor Bea Cukai Sintete ada di Singkawang lah gitu ya, Kalimantan Barat. Itu selama 1 tahun 10 bulan. Kemudian dari kepala kantor Bea Cukai Sintete Singkawang itu pindahkan lagi ke kantor Bea Cukai Samarinda sebagai kepala kantor lagi. Yang kantor B itu Pak, tipe B ya. Itu selama 2 tahun Pak Usman. Nah kemudian dari Samarinda alhamdulillah bisa mendapat rezeki ya, dipindahkan ke kantor Bea Cukai Blitar sebagai kepala kantor, dan ini baru 4 bulan. 4 bulan. Terus Pak Cahyo, dari proses perjalanan yang cukup panjang puluhan tahun, pindah Jawa, Kalimantan, Sumatera gitu Pak ya. Ini berarti proses berkeluarganya kan dari pindah-pindah itu Pak. Betul. Terus anak-anak gitu gimana Pak? Ya ikut pindah gitu Pak. Betul. Sampai dengan anak kelas 6 SD Pak. 6 SD itu ikut terus Pak. Dari mulai mereka TK gitu ya. SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah kebetulan juga mau ke SMP itu kelas 6 itu mau ke SMP kelas 6 itu kok kami dipindahkan Pak ke Jawa Timur, alhamdulillah. Pasuruan, kemudian istri juga sama-sama Bea Cukai Pak kebetulan. Oh di Bea Cukai juga. Sama-sama lulus stan 2 tahun di bawah saya. Jadi ada yang bilang wah nggak kreatif ini sama-sama Bea Cukai gitu. Itu. Tapi ada jodohnya emang seperti itu ya. Jadi berarti Ibu sama Pak Cahyo, misalnya Pak Cahyo pindah ke Kalimantan gitu, kadang Ibu masih di Jawa gitu? Ikut Pak. Oh tetap ikut bisa Pak ya? Ikut bisa, ngajukan permohonan, akhirnya ada prosesnya, ngikutin Pak, ngikutin suami sampai Pak, ya? Terakhir istri dipindahkan ke Juanda, saya Pasuruan itu Pak. Nah setelah itu baru kami memutuskan home base-nya di mana, di Surabaya pada waktu itu. Anak-anak akhirnya karena masih agak dekat daerahnya Pak ya. Agak sampai pindah pulau gitu. Betul. Tinggal milih tempat bertemu saja. Akhirnya di Surabaya. Sampai anak-anak SMA, SMP, kemudian setelah itu kami pindah home base-nya di Malang sampai dengan sekarang. Oh di Malang. Oke Pak Cahyo, ya. Dari kisah hampir puluhan tahun pindah-pindah, mungkin ada pengalaman yang paling menarik, yang paling berkesan, mungkin yang sampai sekarang masih keingat nih, wah waktu itu gini-gini, seperti apa? Mungkin pasti kan ada yang paling menarik Pak. Ya tentunya ada Pak, ada beberapa, ya banyak sebenarnya, cuman yang mungkin bisa saya pilih di sini ada 2 lah ya, 2 yaitu pertama pada waktu saya mengaudit Pak gitu, mengaudit. Waktu jadi itu di Bea Cukai mana Pak? Kantor mana? Pada waktu itu di kantor wilayah Jakarta. Ya, saya di bidang audit ya, sebagai auditor, dan kebetulan saya sebagai pengendali teknis lah kan gitu. Nah itu ada audit investigasi kan itu ya, investigasi karena ada tangkapan ya, kemudian terhadap tujuan auditnya salah satu perusahaan lah ada gitu ya.
Nah, kami memang Pak dalam audit itu ya kami berangkat sendiri, kemudian kembali sendiri. Karena investigasi mungkin ya sembunyi-sembunyi ini Pak. Wah iya, itu harus Harus agak menyamar semi intelijen gitu Pak. Ini Pak, apa namanya? Ya kami harus menjaga ya, tentunya ya kita harus berintegritas ya. Nah, menariknya adalah kok kami diundang ya kan dalam rangka mereka mengadakan doa bersama Pak. Ya, di satu perusahaan itu karyawannya kan banyak, ratusan kan gitu. Nah, mereka mengadakan doa bersama keselamatan untuk perusahaannya yang sebenarnya sudah melakukan pelanggaran kan gitu. Ini bagaimana supaya tim audit Bea Cukai tidak caklek lah kan gitu loh. Nah kami diundang Pak, ya kami ya menolak kan, mohon maaf kan itu. Dan yang jelas kan kami selalu menegakkan integritas ya. Dan walaupun akhirnya, itu hanya doa Pak ya, iya, ya ditolak Pak ya. Ya ditolak, ya kami diundang untuk mendoakan hasil audit yang kami lakukan itu bisa masih menyelamatkan perusahaannya. Ya kami kan tidak bisa seperti itu. Kami kan by finding ya, apa adanya itu. Jadi akhirnya kan ada tagihan terus denda yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. Itu Pak, itu yang lucu kan. Jadi kok kami diundang ya untuk doa bersama yang supaya melanggar. Tim audit ini hasilnya mendapatkan hal yang positif lah gitu untuk perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, kami pada waktu di Kanwil Jatim 1 di Surabaya, pada waktu saya di bidang P2 penindakan dan penyidikan ya, saya diterjunkan ya sebagai ketua ya ataupun tim ya untuk investigasi ya, kemudian juga untuk melakukan penindakan. Jadi ada ini pita cukai palsu ya. Pita cukai palsu itu pabriknya ada, pabrik pita cukainya itu palsu ada di Jakarta, Tangerang. Kemudian tapi tim Jatim yang berangkat Pak ya? Iya, itu koordinasi dengan Kanwil Jakarta ya gitu, tapi kami berangkat sana. Cuman saya ditunjuk ya sebagai koordinator ya, yang untuk di Jatim ini ya, dalam melaksanakan penindakan ya. Ada 2 tim yang saya bawa ya, yang saya bawa dari malam ya sampai subuh sampai melakukan penindakan. Nah, itu kami bersama dengan di backup dengan TNI AD kan pada waktu itu. Itu pabrik ya, yang di sini adalah rumah tempat tinggal Pak, yang di Surabaya ada beberapa rumah tempat tinggal dan gudang itu, yang pabriknya ada di Jakarta di Tangerang itu. Jadi saya diserahi sebagai koordinator ya, yang memimpin penindakan tersebut. Nah itu setelah subuh kami langsung masuk ya, ke tempat kediaman, gudang. Wah itu luar biasa Pak. Jadi banyak pita-pita cukai ya, yang palsu, yang ada simpan di atap juga ya, kami
amankan semua, ada yang di mobil. Artinya ini pihak ini itu menyebarkan Itu juga palsu. cukai palsu itu ke jaringannya mungkin seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia, ya. Jadi seperti itu kami mendapatkan banyak barang bukti, ya, sampai dengan bahan-bahan bakunya. Ya, Bahan baku, untuk mesinnya. mesinnya ada di sana Pak, di Tangerang, Oh, di Jakarta. Tangerang itu, Pak. Nah, kalau bahan bakunya hologramnya itu ada di Surabaya itu, kertasnya ya ada di Surabaya itu. Nah, yang ngerinya ya di dalam rumah itu ada beberapa senjata, ada beberapa senjata, Senjata api. Nah, padahal kami tidak membawa senjata kan itu. Nah, itu. Yang TNI nggak bawa senjata juga? Enggak juga, Pak. Kebetulan saya tanya, kok ya nggak bawa senjata juga? Dan saya di depan, yang mimpin operasi itu, ya, sebagai koordinator, mimpin operasi itu saya di depan. Nah, bagaimana kan yang diberondong saya duluan kan? Tapi alhamdulillah Pak, alhamdulillah semua berjalan lancar, kooperatif ya. Oh, tidak sempat dor-dor? Oh, enggak ada, Pak, ya? alhamdulillah tidak ada. Karena mungkin masih subuh itu ya, masih subuh ya. Nah, hanya yang untuk senjata api kami berkoordinasi dengan juga. Ya, berkoordinasi dengan kepolisian Pak, ya, untuk kita cukai palsunya, kemudian bahan-bahannya kami amankan. Nah itu Pak, yang kalau dua hal itu akhirnya senjata apinya berizin nggak Pak? Nah itu kami serahkan pada kepolisian Pak. Kepolisian langsung Pak itu, ya. Dari cerita-cerita menarik tadi, tentu apa namanya ini ya lumayan Pak ya, spot jantung tegang Pak ya. Siap. Nah ini kalau keluarga kan mesti tahu ini Pak. Siap. Apalagi Ibu juga di Bea Cukai, wah ini mau lakukan investigasi di sini, ini mungkin resikonya ya sudah agak tahu Pak seperti apa Pak keluarga Pak, perasaannya seperti itu. Ya, justru itu positifnya Pak ya. Untungnya ya kebetulan istri seorang Bea Cukai jadi tahu ya, akhirnya dia ya istri dan anak-anak kan juga ya mendoakan Pak, gitu loh, mendoakan mudah-mudahan ini tugas negara, lancar, gitu ya. selamat, dan ini tugas negara gitu. Siap. Itu aja sih Pak. Alhamdulillah sampai dengan saat ini ya diberi keselamatan dan gitu. Karir selama di Bea Cukai tetap lancar, nggak ada masalah, nggak ada apa gitu Pak. Akhirnya sampai 2025 kemarin Juni pindah ke Blitar. Siap, alhamdulillah. 10 tahun melanglang buana. Alhamdulillah. Nusantara. Cuma belum di Sulawesi sama Sulawesi, Papua. Alhamdulillah nggak sampai ke sana. NTB? NTT, NTB belum ya? Belum juga. Alhamdulillah. Tapi yang jelas kan kami siap ya ditempatkan di mana saja sebenarnya Pak ya. Cuma belum ada kesempatan. Betul, dan kami tetap harus bersyukur Pak. Dan ya ada dari agama kita itu kan, kalau seorang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jadi kami ke Padang, alhamdulillah, ke Kalimantan, alhamdulillah, kemudian ke Blitar, lebih alhamdulillah lagi ya. Jadi gitu. Terus dari pengalaman itu mungkin apa namanya Pak, ada perbedaan mungkin Pak, cukai yang di kantor sini, terus di Kalimantan, itu kira-kira gimana Pak? Apa perbedaannya? Mungkin kalau tadi ya mungkin kita spill sedikit bahwa kalau di Blitar mungkin kulinernya, sementara di Kalimantan, di Samarinda terakhir kemarin kan daerah tambang yang harga-harga ekonomi kan tinggi. Betul. Seperti apa Pak? Betul. Perbedaan-perbedaan di kantor-kantor wilayah ini. Baik Pak Usman dan para pemirsa Radar Blitar yang berbahagia. Jadi memang betul. Jadi setiap daerah, setiap kantor itu mempunyai ciri khas masing-masing, yang itu
ya tergantung dari geografinya, ya kan, kemudian demografinya dan sebagainya. Nah, seperti hanya sebelum saya di sini adalah di Samarinda, nah itu provinsi Kaltim ya, yang terkenal adalah pertambangan batu bara. Dan yang paling besar adalah di wilayah kerja kantor Bea Cukai Samarinda. Jadi kami melayani dan mengawasi ekspor batu bara. Nah, karena di sana daerah pertambangan ya, itu dari sisi suhunya aja Pak ya, suhu daerahnya itu ya lebih tinggi Pak daripada di Blitar ini. Jadi karena dari suhunya panas, Pak, ya? sudah panas, sudah beda. Karena dari atas kena, dari bawah kena juga. Di bawah ini ya di Samarinda itu kalau kita gali ya di di bandara udara gitu ya, atau di sekitar Samarinda 1 meter aja sudah ada batu bara Pak. Ya, sana begitu. Jadi ya panas gitu. Ya, kayak ya dekat laut gitu Pak ya, panas. Ya panas juga. Gitu. Kemudian dari sisi biaya hidup di sana juga tinggi ya. Tinggi. Kalau kita makan di sana itu total bisa 60.000 kan gitu. Kalau di sini total nggak sampai 20.000 di Blitar ini, dan sudah enak kan itu, kulinernya macam-macam, sangat luar biasa. Jadi kemudian dipindah di Blitar ini proses bisnis yang kami layani dan awasi ini sangat berbeda. Di dari Blitar, daerah tambang itu Pak? Ya, di sana ekspor batu bara ya. Kemudian kalau di Blitar ini banyak perusahaan-perusahaan rokok ya. Jadi di wilayah kerja kami meliputi 4 kabupaten kota Blitar, kota dan kabupaten Blitar, kemudian kabupaten Tulungagung dan kabupaten Trenggalek. Ini ada sampai dengan saat ini ada 108 perusahaan rokok. Ya, 108 perusahaan rokok. 108 itu skalanya ada masing-masing Pak ya? Masing-masing. Dari kecil sampai besar. Betul. Jadi untuk penerimaan ya target kami jauh lebih tinggi daripada di Samarinda. Ya. Nah, di sini kami diberikan target 844,9 miliar ya dalam 1 tahun. Nah, ya ironisnya ya di sini kami membawahi 4 kabupaten kota dengan target sebesar itu. Kami diberikan tugas ya dengan jumlah pegawai 35 orang Pak. Sebentar Pak, ini kan ada 4 wilayah ya Pak, 4 kabupaten kota Pak. Itu di masing-masing kota itu ada kantor unit apa istilahnya kayak bank itu kan ada unit? Nggak ada. Jadi kantornya cuma di Blitar. Kantor induk di Blitar. Kami ada kantor bantu Pak di Tulungagung. Oh, kantor bantu di Ya, kami tugaskan ada 4 pegawai saja di sana. 4 pegawai. 4 pegawai saja di sana. Di Trenggalek nggak ada. Jadi nggak ada, ya kami melakukan pengawasan pelayanan itu sampai dengan Trenggalek. Ini kami tugaskan dari Blitar Pak. Ya. 35 orang. Nah, 35 orang terus cukup luar biasa. Ya itu memang ya kami berusaha untuk mengoptimalkan ya pegawai yang ada gitu. Jadi memang sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan yang jumlah ASN terutama di Bea Cukai ya, dan Kemenkyu itu sudah minus Pak. Ya, sudah minus kemarin 4%, ini nambah lagi minusnya gitu. Nah, tapi kami tidak berkecil hati. Maka dari itu
kami optimalkan dengan melakukan inovasi-inovasi kan itu. Kerjasama daerah. Kerjasama dengan stakeholder, dengan daerah, dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Kemudian kami juga membuat inovasi-inovasi, Pak. Ya, seperti hanya konsultasi, ya, konsultasi baik online, WhatsApp, dan video call dan itu. Ya, itu para pengguna jasa masyarakat bisa konsultasi langsung dengan video call, ya, WhatsApp. Jadi masyarakat yang mungkin yang di jauh-jauh, Trenggalek, Agung betul. Selatan, atau yang mau konsultasi atau melapor itu bisa langsung video call Betul, sama Pak betul, Cahyo, betul, sama dengan petugas teman-teman kami, di Blitar. Ya, betul. Sehingga bisa langsung berikan ya, respon, sama kan dengan bisa cepat, dengan tatap muka kan, tapi ini kan online kan gitu. Gitu. Kemudian juga kami membuat inovasi lagi, store dokumen itu by aplikasi. Jadi mereka tidak usah datang membawa dokumen, itu cukup di masukkan di aplikasi, upload aplikasi store doc tersebut, sudah sama gitu, dari mana saja nah, gitu. Kemudian urus di Trenggalek dari cukup lewat aplikasi. betul, saja, kemudian untuk untuk efisien dan efektivitas kami dalam pengawasan, ya, di pabrik-pabrik rokok itu ada beberapa pabrik rokok kami awasi dengan CCTV, Pak. Oh, ada Ada CCTV. Jadi itu cukup efisien dan efektif, Pak. Ini untuk mensiasati jumlah pegawai kami yang 35 orang itu, yang kadang-kadang juga diminta oleh Satpol PP Trenggalek berapa orang, Satpol PP Tulungagung berapa orang, Satpol PP Kota Blitar berapa orang untuk operasi bersama. Nah, ini 35 orang, dan untuk operasi bersama dari seksi P2 hanya belasan orang kan itu. Jadi itu ya macam itu. Oke, Pak Cahyo, terus ini ada yang menarik dari 4 daerah ini, wilayah hukumnya Bea Cukai Blitar. Ini kira-kira yang mana, Pak, yang daerah yang paling banyak penindakannya, Pak? Iya, siap. Iya, terima kasih Pak Usman. Jadi dari 4 kabupaten kota wilayah kerja kami, ini kebetulan menurut data yang ada di kami, Kabupaten Blitar, Pak, yang paling banyak. Kabupaten Blitar yang paling banyak. Bagian selatan, wilayah selatan. Iya. Oh, bagian selatan. Dan itu apa Pak? Anunya, Pak? Pelanggaran atau apa istilahnya? Iya, jadi seperti hanya kemarin ya. Kemarin kami kan memusnahkan 1,2 juta batang rokok itu, kebetulan banyak dari Malang, ya, dari daerah-daerah lain lah. Nah, itu artinya rokok tanpa cukai itu dibawa dari Malang, ya, kemudian ke Blitar, mau mengarah ke misalkan ke Sumatera. Kami lakukan penindakan di Blitar. Kemudian dari wilayah yang lain juga, Pak, gitu. Kemudian ada juga penindakan yang tujuannya memang Blitar, Pak. Jadi melalui jasa titipan, ya. Jasa titipan, ya. Itu dari wilayah Jawa dari juga, Pak? Wilayah Jawa terutama. Jawa dan Madura. Memang khusus mau dijual di Blitar? Ada juga seperti itu. Itu kami lakukan penindakan. Itu kemudian yang turun lagi, yang lebih sedikit adalah yang di tempat penjualan eceran. Itu lebih sedikit, Pak. Jadi pertama yang melintas itu, ya, tadi yang lintas daerah, kemudian melalui Blitar kami lakukan penindakan. Kemudian yang kedua adalah yang jasa titipan itu, ya. Yang ketiga baru yang dari penjualan acara. Nah, seperti itu. Untuk tahun 2017
24 yang kemarin kami lakukan pemusnahan Pak, 1,2 juta. Itu yang 2024 ya. Kan 2024 ya. Pak. Tahun 2025 ini sudah banyak juga Pak. Jadi hampir 2 juta. Hampir 2 juta yang sudah kami lakukan penundaan dan nanti akan kami lakukan pemusnahan. Pemusnahan ini sebagai edukasi ya, bagi masyarakat bahwa ini ada peredaran rokok ilegal dan kami musnahkan. Kemudian juga baca ya, apa namanya? Kalau dibandingkan dengan yang 2024, ya. Peredaran rokok tanpa cukai itu di tahun ini gimana Pak? Seperti apa? Ada peningkatan sedikit Pak. Ada peningkatan. Baik. Ya, jadi Artinya barang yang beredar tak resmi ilegal itu masih banyak Pak? Masih banyak. Dan juga itu tadi yang saya sampaikan, kami lakukan penindakan di jalan ya. Jadi bukan tujuannya untuk di Blitar kan itu. Ada juga seperti itu. Oh, yang mau melintas? Ya, mau melintas. Misalnya Ya. mau dibawa ke Sumatera. Ya. Itu Ya, seperti di biasanya naik terminal apa Pak? Pakai bis. apa? Oh, dikirim lewat bis Pak? Bis ya. Ada juga pakai pickup ya, ada pickup ada juga. Jadi seperti itu. Kami berkoordinasi juga dengan aparat penegak hukum yang lainnya, Polisi, Satpol PP juga, PP. jadi berkoordinasi. Kemudian kami membuka ya apabila ada informasi dari masyarakat itu. Dan di Bea Cukai Blitar ini kami ada inovasi yang lain lagi Pak. Ya. Sebelum ke inovasi Pak, selain terkait cukai Pak, mungkin peran dan tugasnya Bea Cukai Blitar selain cukai apa Pak? Mungkin kalau paling besar tupoksinya mungkin yang di cukai Pak ya, penindakan cukai. Kalau yang lainnya apa aja? Ada kami ini Pak, Bea Cukai ini kan ada peran atau fungsinya ada 4 ya. Siap. Kalau kita singkat itu RCTI. Jadi RCTI kayak TV nasional. kayak TV nasional. R-nya itu revenue collector, pengumpul penerimaan. Ya, kami juga melaksanakan itu ya. Kami dapat target 844,9 dan bisa lebih lagi nanti Pak. Kemudian yang kedua adalah revenue collector, mungkin bisa digambarkan sedikit seperti apa itu Pak? Revenue collector kita mengumpulkan penerimaan Pak. Penerimaan? Ya yang dikumpulkan menjadi APBN kan gitu ya. Itu jadi kami mendapat target itu 844,9 miliar Pak dalam tahun ini. Termasuk cukai itu Pak? Ya, sebagian besar cukai. Oh, sebagian besar dari cukai. Ya, sebagian besar cukai. Nah, kemudian C apa Pak? C-nya itu community protector. Jadi kami melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal yang membahayakan kesehatan ya. Itu kalau di sini rokok ilegal itu kan karena pengawasannya kurang Pak ya. Produksinya besar, asal-asalan kan gitu. Itu yang membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian kalau di perbatasan itu kami sebelum Samarinda itu di Sintete itu malah narkotika besar, membahayakan kesehatan dan melindungi masyarakat. Malah narkotika. Iya di sana, ya di Kalimantan ya. Berarti lewat pelabuhan itu Pak ya? Lewat jalur darat Pak, jalur darat, perbatasan ya. Nah, jadi tadi community protector, kemudian trade facilitator Trade facilitator ini kami memfasilitasi perdagangan. Jadi kami ada sebenarnya ada fasilitas Pak yang kami ajukan untuk perusahaan, misalkan dia mengimpor barang kemudian untuk
diproduksi menjadi barang untuk diekspor, kami bisa memfasilitasi ya gitu. bisa memfasilitasi dengan fasilitas kite IKM, ada kite yang biasa ada juga gitu. Kemudian ada kawasan berikat, ada gudang berikat. Ya, ini kami tinggal nunggu saja nih kalau ada perusahaan yang berorientasi untuk ekspor tersebut, ya kami akan ajukan, Pak. Ya kami akan bantu ya memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir Industrial Assistant. Nah, ini kami di Bea Cukai Blitar banyak melakukan pendampingan ya. Ya, pendampingan terutama UMKM, Pak. Ya. Oh, itu akhirnya yang buat Ya, inovasi pendampingan UMKM. Ya, inovasi ada. Kami buat itu UMKM Go Ekspor. Ya. Jadi Bea Cukai memfasilitasi teman-teman UMKM yang di Blitar. Ya. Kalau Tulungagung, Pak, gimana, Pak? Sama loh, di sama. wilayah Di kerja Bea Cukai Blitar, Pak. Ya, ini maksudnya inovasi UMKM Go Ekspor itu yang kami buat dan kami persembahkan itu untuk perusahaan-perusahaan ya UMKM yang ada di wilayah kerja kami, Pak, di 4 kabupaten kota itu. Artinya kemudian kan Pak, kalau ingin mengembangkan UMKM bukan hanya proses pemasarannya saja, Pak, tapi kan dari proses planning dan produknya itu seperti apa, kan Bea Cukai juga ikut itu, Pak, dari awal itu, Pak. Ya. Jadi kami seperti pendampingan gitu. Betul, Pak. Jadi kami pendampingan bukan terus terakhir ya dia mau ekspor, enggak. Ya. Jadi dari awal bagaimana melihat produknya dulu ya. Kemudian kami berkoordinasi juga, Pak, dengan kementerian lembaga yang lain, instansi lain, bagaimana supaya meningkatkan produknya, kualitasnya. Ya, kuantitinya gitu. Kemudian juga dalam pengemasnya juga gitu. Kami dampingi juga, kami berkoordinasi dengan instansi yang lain. Artinya kan ketika barang ekspor harus kualitasnya sudah ekspor. Ya, betul. Jadi benar-benar harus disetarakan dengan ekspor. Betul. Harus bagus, Pak, ya, harus bisa terjamin lah kan kualitasnya ya. Kemudian juga kuantitasnya. Terus Pak, ketika ini barang ekspor setara dan kualitas ekspor, tentu biaya produksinya kan lumayan besar juga. Apakah intervensi dari Bea Cukai sampai ke sana juga, Pak? Kami modal untuk pembiayaan kami berkoordinasi juga, Pak, dengan Kemenq yang lain ya. Dalam hal ini KPPN ya. Siap. Seperti acara kemarin di Tulungagung ya, pelaku usaha marmer dan batu alam, kami berkoordinasi menghadirkan narasumber dari KPPN. Ya, dari KPPN menyampaikan tentang pembiayaan, gitu ya. Pembiayaan ada UMI, ada KUR, ya. Nah, itu, Pak. Jadi untuk pembiayaan. Artinya sudah ada solusi terkait betul, itu. Apalagi kan Bea Cukai di bawah Kemenko juga. Sama, terkait modal. Betul. Siap. Terus perkembangannya seperti apa, Pak, UMKM selama ini? Alhamdulillah, kami sudah melakukan pembinaan ini kurang lebih ada 52 UMKM. Ya. Yang sudah aktif itu, Pak, ya? Yang aktif, ekspor Pak. Itu ya, Pak? Ya, yang sudah ekspor ini ada 11, Pak. 11 ya. Yang siap ekspor ada juga ya. Ada yang potensi tadi ada. Ya. Ada yang siap ekspor dan ada yang sudah ekspor. 11 itu, Pak, ya? Yang sudah ekspor. Tapi yang proses dan potensi itu ada sendiri. Gitu. Itu rata-rata UMKM mana saja, Pak? Wilayah dari kerja. Jumlah mungkin dari Blitar berapa? Mungkin dari 11 itu aja mungkin, Pak, yang sudah ekspor itu. Dari banyak Blitar, lebih banyak dari Blitar, Pak. Blitar, ya.
Artinya kedepannya mungkin ya potensi-potensi yang ada di Trenggalek atau Tulungagung nanti bisa dibuat pendampingan oleh Bea Cukai gitu Pak. Ya, ya seperti kemarin kami adakan pendampingan yang tadi yang pelaku usaha marmer dan batu alam itu di Tulungagung. Siap. Dan mereka sangat antusias Pak, sangat antusias itu menghadiri undangan kami. Kemudian nanti akan ada kelanjutannya. Ya. Kemudian mereka akan bisa ekspor sendiri. Gitu. Ya mungkin masyarakat selama ini tahunya kan Bea Cukai ya melakukan penindakan. Betul. Nah, ternyata Bea Cukai juga ada pendampingan untuk UMKM yang bahkan untuk kualitas ekspor. Betul, ya, betul. Mungkin luar biasa obrolan dengan teman Bea Cukai. Mungkin Pak terakhir Pak, mungkin pesan untuk masyarakat Pak terkait peran dan tugas Bea Cukai Blitar khususnya Pak, seperti apa Pak? Jadi harapan kami ya Bea Cukai Blitar kepada masyarakat, kami mohon dukungannya ya dan partisipasinya. Jadi kami melaksanakan tugas tadi ada 4 fungsi, kemudian dengan RCTI sumber daya tadi, Pak, ya RCTI dengan sumber daya yang terbatas, kami mohon dukungannya dan partisipasinya. Ya, ini semua kita lakukan untuk memajukan wilayah kita masing-masing. Dalam hal ini wilayah kerja Bea Cukai Blitar meliputi 4 kabupaten kota. Kemudian juga kami sampaikan dalam kesempatan ini, kami mohon doa dan dukungan ya dari Bapak Ibu sekalian, masyarakat Blitar dan sekitarnya, dan para stakeholder, bahwa kami setelah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi WBK tahun 2023, kami tahun 2025 ini sedang berkontestasi meraih predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, lebih tinggi dari WBK, lebih tinggi dari WBK. Ini sedang proses. Jadi kami kemarin sudah wawancara dan setelah ini ada proses fit evaluation dan akhirnya nanti akan mendapatkan hasil. Kami mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan di tahun ini kami mendapatkan predikat tersebut. Saya kira itu Pak Usman, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi atas undangannya. Sama-sama Pak. Ya, dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan salah. Oke, Pak. Ceritanya yang sungguh menarik. Semoga spirit dari Pak Cahyo dan teman-teman Bea Cukai Blitar terkait pelayanan bisa semakin profesional dan luar biasa dalam melayani masyarakat, Pak. Terima kasih. Sekian podcast kali ini.